Hari ini dunia akhirnya mendengar kabar yang ditunggu jutaan orang. Hamas dan Israel resmi menandatangani perjanjian gencatan senjata. Perjanjiannya bilang tukar sandera, tukar tahanan, dan yang paling penting tentara Israel harus mundur dari Gaza. Kedengarannya kayak happy ending kan? Setelah bertahun-tahun Gaza dibombardir tanpa henti, Palestina akhirnya bisa beristirahat, setidaknya untuk sementara. Tapi tunggu dulu, apa benar ini menguntungkan Palestina? Dan yang paling horor, apakah Israel bakal nepatin janjinya? Sebelum kita deep dive ke perjanjian hari ini, lu harus tahu konflik ini tuh nggak lahir kemarin sore. Ini udah kayak season sinetron yang diperpanjang selama seabad. Untuk ngertiin konflik ini, kita harus flashback jauh banget ke tahun 1916. Dulu wilayah ini tuh di bawah kekuasaan Kekaisaran Utsmani alias Turki Utsmani. Tapi karena Perang Dunia Pertama, Utsmani lagi lemah banget. Inggris, si mastermind dari segala mastermind politik, bikin perjanjian rahasia bareng Perancis. Namanya Sykes-Picot. Intinya nanti kalau Turki Utsmani kalah, kita bagi-bagi wilayahnya. Dan Palestina jatuhnya ke Inggris secara nggak resmi. Nah, ini dia yang bikin drama. Tahun 1917, Inggris bikin janji lagi namanya Deklarasi Balfour. Ini sudah kayak balas budi Inggris ke komunitas Yahudi yang udah bantu sistem finansial di Inggris. Mereka bilang Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan buat komunitas Yahudi yang lagi berdiaspora di Eropa. Fast forward ke 1924. Turki Utsmani beneran runtuh. Inggris resmi nguasain Palestina di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Imbasnya, migrasi Yahudi dan Eropa ke Palestina jadi masif banget. Di sini bentrok mulai panas. Warga Arab yang udah tinggal lama di sana tiba-tiba harus berhadapan dengan imigran yang datang dan merasa punya hak atas tanah. Walaupun begitu, Masjidil Aqsa dan sekitarnya masih dipegang komunitas Arab. Konflik makin chaos. PBB turun tangan tahun 1946. Mereka nyoba nawarin solusi dua negara, tapi lihat pembagiannya. Yahudi 55%, Arab 45%. Padahal komunitas Arab tuh mayoritas penduduk asli di sana. Wajar banget kalau pihak Arab nolak mentah-mentah. Mereka merasa dicurangi. Tapi pihak Yahudi nggak peduli. Tepat tanggal 14 Mei 1948, Kepala Jewish Agency David Ben-Gurion dengan lantang mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Sejam kemudian, negara-negara Arab marah dan langsung nyerang. Tapi plot twistnya Israel menang. Konsekuensinya Al-Nakba, The Great Catastrophe atau bencana besar. 750.000 warga Palestina diusir atau kabur dari rumah mereka. Israel menguasai 78% wilayah Palestina. Sisanya Gaza di bawah Mesir dan tepi barat di bawah Yordania. Setelah 1948, Israel terus berekspansi. Tapi puncaknya, Perang 1967 atau Perang 6 hari. Dalam 6 hari doang nih, Israel nyerang Mesir, Suriah, dan Yordania dan nyaplok habis wilayah mereka. Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dan dataran Golan. Sejak saat itu, wilayah Palestina secara de facto berada di bawah pendudukan militer Israel. Warga Palestina yang dulunya mengungsi sekarang malah jadi warga di bawah kendali militer negara lain di tanah mereka sendiri. Situasi ini melahirkan PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina di tahun 1964 dengan tujuan utama Palestina merdeka. Tahun 1969, Yasir Arafat memimpin organisasi ini. Tahun 1987,
kesabaran warga Palestina udah habis. Muncullah Intifada pertama atau pemberontakan di Gaza dan tepi barat. Ini gerakan murni rakyat, perlawanan tanpa senjata militer, cuma modal batu dan semangat melawan tank Israel. Citra Palestina di mata dunia berubah, dari pemberontak jadi korban penindasan. Israel mulai dicap buruk dan mulai kehilangan simpati global. Dari sinilah lahir kelompok Hamas, dipimpin oleh Syekh Ahmad Yasin. Hamas berarti Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Mereka menolak berdamai dengan Israel karena nggak percaya Israel bakal adil terhadap rakyat Palestina. Tapi PLO milih jalur lain. Tahun 1988, Yasir Arafat di Aljazair mendeklarasikan kemerdekaan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota. PLO ganti strategi dari militer ke diplomatik. Hingga tahun 1993 terjadi perundingan rahasia di Norwegia yang melahirkan Accord of Oslo. Hasilnya pembentukan otoritas Palestina dan pengakuan timbal balik. Tapi ini ibarat janji manis yang jadi racun buat Palestina. Palestina cuma dapat pengakuan negara de jure, tapi nggak punya kekuatan militer atau ekonomi real. Yang terjadi malah pemukiman Yahudi di tepi barat makin meluas. Wilayah Palestina terbagi-bagi, sulit gerak, sulit mendapat izin bangunan, dan pengangguran yang tinggi. Oslo nggak mengakhiri pendudukan dan penjajahan, cuma mengubah bentuknya saja. Kita langsung ke tahun 2000. Negosiasi status Yerusalem di Camp David gagal total. Di tengah perdebatan itu, pejabat Israel Ariel Sharon malah melakukan kunjungan provokatif ke komplek Masjidil Aqsa. Ini ibarat ngajak ribut di tempat suci. Meledaklah Intifada kedua atau Intifada Al-Aqsa. Kali ini bukan lagi cuma batu. Kelompok Palestina pakai bom bunuh diri dan roket. Israel membalas dengan lebih keras lagi, pakai tank, helikopter, assassination pemimpin militan, dan operasi militer besar-besaran di tepi barat. Operasi ini menewaskan pimpinan PLO Yasir Arafat dan pendiri Hamas Syekh Ahmad Yasin. Tahun 2002, Israel mulai membangun tembok pemisah atau penghalang tepi barat. Tujuannya menghentikan serangan, tapi dampaknya mencaplok tanah Palestina dan memisahkan komunitas. Intifada kedua ini berakhir dengan kemenangan Israel, mengontrol penuh tepi barat dan menekan perlawanan. Korban 3.000 Palestina versus 1.000 Israel. Tahun 2005, Israel secara sepihak menarik semua militernya dari Gaza. Tapi Gaza tetap jadi penjara terbuka karena Israel mengontrol penuh udara, laut, dan perbatasannya. Tekanan Israel ke Palestina nggak pernah berhenti. Blokade, perluasan pemukiman, penahanan ribuan warga Palestina tanpa proses hukum. Warga Palestina dianggap nggak layak mendapat hak hidup. Puncak amarahnya meledak pada 7 Oktober 2023. Operasi Al-Aqsa oleh Hamas. Serangan itu mind-blowing, memukul reputasi keamanan Israel. Israel langsung balas dendam dengan operasi Iron Swords. Genosida di Gaza pun dimulai. Lebih dari 30.000 warga Palestina tewas, mayoritas anak-anak dan perempuan. 70% infrastruktur hancur total. Dunia menganggap ini bencana kemanusiaan terburuk selama abad ini. Di tengah gempuran itu, sesuatu yang besar terjadi. Demo besar-besaran di seluruh dunia menuntut kemerdekaan Palestina, juga pengakuan Palestina oleh anggota PBB. Sekjen PBB pun menganggap sebagai genosida. Pada sidang PBB ke-80, lebih dari 80% anggota PBB akhirnya mengakui kedaulatan Palestina. Ini kemenangan diplomatik besar, dan ini yang membawa kita ke hari ini. Donald Trump menginisiasi perundingan yang dimediasi Qatar dan Mesir. Hasilnya, gencatan senjata, penarikan tentara Israel dari Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.
Kalau melihat kronologi konflik Palestina-Israel yang panjang, sekarang kita bisa jawab, apakah ini menguntungkan buat Palestina dan apakah Israel akan menepati janji? Secara jangka pendeknya, jelas untung besar Palestina secara humaniter. Kekerasan berhenti, bantuan masuk, ribuan tahanan Palestina yang sering ditahan tanpa proses hukum bisa bebas. Ini kemenangan nyata bagi rakyat Gaza. Tetapi, melihat jangka panjangnya, ini masih risiko dan rentan. Perjanjian ini belum menyentuh masalah mendasar, pendudukan tepi barat, status Yerusalem, dan hak pengungsi untuk kembali. Palestina masih sangat rentan. Keuntungan ini sangat bergantung pada pelaksanaan fase lanjutan dan jaminan internasional. Kita lihat rekam jejak Israel. Oslo dilanggar, Yerusalem diserang, tembok dibangun. Sejarah nunjukin Israel sering menepati janji yang hanya menguntungkan mereka sendiri. Jadi gencatan senjata hari ini adalah kemenangan taktis buat Palestina. Tapi perang strategisnya belum selesai. Kita harus terus aware karena konflik ini adalah cerminan dari kegagalan diplomasi dunia dan pengorbanan rakyat sipil yang gak ada habisnya. Jangan pernah lupa, perdamaian sejati itu bukan cuma berhenti perang, tapi berakhirnya penindasan. Sampai ketemu di update berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kita dapat mengikuti perkembangan selanjutnya.